Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Aula Firdaus dari kelas A2 Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Damarian Effendi. Saya dari kelompok 2 dari Informatika kelas A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah dari Prodi Informatika kelas A2. How data gets into your PC? Bagaimana sih data bisa masuk dalam komputer? Data dapat masuk ke dalam komputer melalui berbagai cara, tergantung pada jenis data dan perangkat yang terlibat. Yang pertama ada input devices. Data dapat dimasukkan melalui keyboard, mouse, atau perangkat masukan lainnya. Misalnya, ketika Anda mengetik menggunakan keyboard, data karakter dikirim ke komputer. Kedua, storage device. Data dapat dibaca dari atau ditulis ke perangkat penyimpan seperti hard drive, SSD, atau USB drive. Misalnya, saat Anda membuka dokumen, data dari penyimpanan dibaca ke dalam memori komputer. Yang ketiga, ada network connection. Data dapat masuk melalui koneksi jaringan, seperti internet atau jaringan lokal. Ketika Anda mengunduh file dari internet atau mentransfer data antar perangkat ke dalam jaringan, data tersebut masuk ke komputer. Yang keempat, ada peripheral device. Perangkat seperti kamera atau scanner dapat mentransfer data ke komputer. Misalnya, saat Anda mentransfer foto dari kamera ke komputer, data gambar tersebut masuk ke sistem. Kelima, ada external media, CD, DVD, USB, drive, dan media removable lainnya. Dapat digunakan untuk mentransfer data ke komputer. Misalnya, saat Anda memasukkan CD musik ke drive CD-ROM, data audio dapat masuk ke komputer. Jadi, setiap metode yang tadi itu melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi bersama-sama untuk memungkinkan data masuk ke dalam komputer dan diolah sesuai kebutuhannya. Saya akan menjelaskan tentang how scanner capture word and image. Jadi, pemindai bekerja dengan cara memanfaatkan sensor dan sumber cahaya. Ketika kita mempunyai sebuah dokumen, lalu kita meletakkannya di atas kaca pemindai dan mulailah proses pemindaian. Cahaya pada pemindaian menyinari dokumen tersebut. Sensor pada pemindaian kemudian mendeteksi cahaya yang dipantulkan oleh dokumen, dan informasi ini diubah menjadi representasi digital untuk teks perangkat lunak pengenalan karakter optik atau OCR. Selanjutnya saya akan membahas tentang perangkat lunak OCR atau Optical Character Recognition. Nah, perangkat lunak ini untuk memindai teks dan gambar seperti text scanner, image to text. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi OCR untuk mengekstrak teks dari gambar yang diambil menggunakan kamera ponsel. Setelah diekstrak, teks tersebut dapat disalin dan digunakan sesuai kebutuhan. Beberapa aplikasi juga mendukung lebih dari 100 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi OCR, kita dapat dengan mudah memindai teks dan gambar dan mengonversinya ke dalam format teks yang dapat diedit. Aplikasi ini juga berguna untuk mengekstrak teks dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, atau gambar, dan dapat membantu menghemat waktu dalam mengetik ulang tersebut. Begitulah penjelasan tentang how scanner capture word and image. 1. Unit pemrosesan sentral atau biasa disingkat sebagai CPU, yang sering disebut sebagai otak komputer, mengonsumsi daya selama pelaksanaan, instruksi, dan pemrosesan data. Semakin kuat CPU, semakin tinggi konsumsi energinya. 2. Memori atau RAM. Random Access Memory atau biasa disebut RAM menyimpan data secara sementara untuk diakses dengan cepat oleh CPU. Daya digunakan ketika data dibaca dari atau ditulis ke RAM. 3. Unit sumber daya atau PSU. PSU mengonversi daya listrik dari stop kontak menjadi berbagai tegangan yang diperlukan oleh komponen komputer. PSU diukur dalam watt,
menunjukkan daya maksimum yang dapat disalurkannya. 4. Motherboard dan arsitektur bus. Motherboard mendistribusikan daya ke berbagai komponen melalui sirkuitnya. Arsitektur bus seperti PCIe memfasilitasi komunikasi antara komponen dan mempengaruhi distribusi daya. 5. Unit pemrosesan grafis atau GPU. GPU yang disediakan umum dalam permainan atau tugas yang membutuhkan grafis tinggi, mengonversi daya yang signifikan untuk merender gambar dan video. 6. Perangkat tambahan dan penyimpanan. Perangkat tambahan atau penyimpanan, perangkat yang terhubung seperti hard drive, SSD, dan peripheral lainnya. 7. Sistem pendingin komputer. Komputer yang menghasilkan panas dan sistem pendingin ditenagai untuk memperluas panas ini, seperti kipas, heatsink, pendingin cair, mencegah komponen ini kelebihan panas. Itu kayak buat menurunkan derajat atau panas dari komputer itu sendiri. 8. Fitur manajemen daya. Sistem operasi menerapkan fitur seperti mode tidur untuk mengurangi konsumsi daya selama tidak aktif. CPU dan komponen lain dapat masuk ke mode daya rendah yang lebih menghemat energi. Biasanya mode tidur itu dipakai untuk 9. Peringkat efisiensi. Komponen dan PSU dilengkapi dengan peringkat efisiensi yang lebih tinggi, berarti lebih sedikit energi yang terbuang menjadi panas. 10. Pertimbangan energi terbarukan. Beberapa pengguna dan pusat data berusaha menggunakan sumber energi ini untuk menggerakkan komputer, seperti surya atau angin gitu, mengurangi dampak kepada lingkungan di sekitar. How computer use the power. Memahami dan mengoptimalkan penggunaan daya listrik sangat penting untuk kinerja dan berkelanjutan. Kemajuan teknologi terus berfokus pada peningkatan efisiensi energi, meminimalkan dampak lingkungan, dan pengurangan biaya operasi yang terkait dengan komputasi.